Duyan mana? Dia di sana. Cepat selamatkan dia. Cepat, cepat, cepat. Wahahaha. Astaga, si bodoh ini langsung saja terjun. Yan Yan, bagaimana melatihnya jadi penurut begini? Apa maksud kalian? Kita hanya terlalu bosan, jadi mencari hiburan. Kau tidak keberatan kan? Cari hiburan. Kalau tidak suka, kau bisa langsung pergi dari keluarga Du. Waktunya tiba. Aku akan pergi dengan sendirinya. Apa katamu? Bukan apa-apa. Ayo pulang. Ini perjanjian cerai. Aku sudah tanda tangan. Asal kau tanda tangan di sini, aku akan beri kau uang banyak, jamin hidupmu. Selamanya enak. Sudah sore. Aku antar kau pulang. Feng Qian, kalau kau memang laki-laki beneran, tanda tangan saja. Yan Yan kami. Kan putri keluarga Landau. Coba lihat wajahmu di kaca. Kau pantas nggak buat Yan Yan? Ayah, nempel kayak permen karet, susah lepasnya. Mantan pacar Yan Yan, yang Fen, sebentar lagi pulang. Lebih baik mundur saja. Jangan carry malu. Sudahlah. Dari dulu juga. Segala cara sudah kucoba, kau tetap nggak mau cerai. Feng Qian, sayang banget ya sama aku? Baik. Kalau begitu, anggap saja aku pelihara anjing. Kukira selama ini, meski tanpa cinta, paling gak ada rasa hormat. Lupakan. Tinggal 3 hari lagi. Nggak apa-apa, Yan. Meski pernikahan nggak bahagia, kau masih punya kami, sahabat terbaikmu. Ayah, nanti kalau lagi kesal sama dia, telepon kami, banyak cara untuk menghajarnya. Iya, selama ini untung ada kalian. Aku duluan ya. Sampai besok. Pasti. Lama nggak main kartu. Besok, aku pasti bakal adu seru sama kamu. Oke. Kau. Antar aku pakai mobil. Menurutmu, Duan bakal terjebak nggak? Keluarga bukan salah satu dari 4 keluarga besar Landau. Gimana kalau besok ketahuan trik kita? Juyan itu bodoh. Aset keluarga Diu. Sejak dulu saya meninggal, dikelola teman-temannya. Duyan cuma punya Feng Qian SI Penjulet ini. Begitu judi dimulai besok, aset keluarga Du akan jadi milik kita. Terima kasih untuk hadiahnya, Bunga Qianmen. Aku suka banget, Kak. Malam-malam nggak pulang. Feng Qian, mau kelaparin aku? Cepatlah masak, tidak tahu apa gunanya memeliharamu. Kalau lapar, kamu bisa pesan makanan online, tidak perlu menungguku. Hei kamu berani membantah sekarang? Sudahlah. Kamu ganti baju dulu saja. Ini semua salah ayahmu, bingung sebelum meninggal. Memaksamu menikah dengannya. Yan Yan, dengar-dengar mantan pacarmu. Yang Feng sudah pulang ke Indonesia. Ya. Dia sebelumnya di luar negeri, selalu bisnis properti. Baru pulang, ingin mengembangkan pasar domestik. Bagus sekali, cepat-cepat cerai dengan si sampah ini. Dan kembali bersama Yang Feng, sambung lagi kisah lama. Aku dan Yang Feng. Lupakan saja, aku dan dia tidak berjodoh. Kalau Feng Qian, dia juga bukan. Tidak ada kelebihan sama sekali, setidaknya dia penurut. Masih 2 hari lagi. Apa 2 hari? Kok kamu belum tidur? Tidak bisa tidur. Aku buatkan kamu sup penenang. Feng Qian, kamu setiap hari pura-pura. Penuh perasaan, tidak capek? Kamu pikir dengan begini aku akan suka padamu? Aku tidak berpikir begitu. Lalu kenapa kamu masih menuruti semua keinginanku? Aku tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Sepertinya Feng Qian benar-benar mencintaiku. Hal hari ini, aku yang berlebihan, aku minta maaf. Tapi jangan berharap apa-apa dariku.
Aku suka tipe pria yang bisa kuandalkan. Dan kamu tidak akan pernah menjadi orang seperti itu. Tidurlah cepat. Aku hanya ingin menepati janji pada guru dulu. Setelah 3 tahun, Duyan, kita berdua tidak akan ada hubungan lagi. Pairka, ayo pergi. Ayo transfer uang. Ini uangnya, Bos Liu. Yan, keberuntunganmu terlalu bagus. Wajar saja, dia putri keluarga Landau. Tidak mau mengalah sedikit pun. Kali ini aku kalah ratusan ribu, Yan. Kamu tidak boleh menang terus lalu kabur. Tenang, hari ini aku temani sampai akhir. Baik, tapi kalau main begini, double terlalu lambat. Lebih baik kita main besar, taruhan dasar 100.000. Bagaimana? 100.000. Baiklah. Sekarang bisa dipanen. Mengerti. Fengqian, aku di kasino Omaha. Cepat bawa simpanan tabungan dari rumah. Ada apa? Jangan banyak tanya, bawa saja. Sial, keberuntungan hilang. Selain beberapa putaran pertama, tidak pernah menang. Tanpa sadar, sudah kalah banyak uang. Yan, hari ini kamu juga sudah kalah hampir 10 juta. Sudahlah, kita main lagi lain kali. Betul, bermain kartu memang begitu, menang kalah itu biasa. Siapa tahu lain kali kamu langsung balik modal. Ayo pergi. Tunggu. Masih siang, kita main lagi sebentar. Wanita bodoh ini kecanduan. Penjudi memang begitu, menang ingin menang lagi. Kala engine balas dendam, sudah dipersiapkan 2 tahun. Hari ini saatnya menjaring. Tidak bisa, kalau berhenti sekarang benar-benar rugi besar. Lanjutkan juga tidak apa-apa. Tapi Yan, sekarang kamu masih punya uang? Yan tidak punya uang, kita main lain kali saja. Duyan, ada apa? Simpanan tabungannya sudah dibawa? Jangan main lagi, pulang dengan aku. Jangan banyak bicara, bawa sini. Ini uang keluarga Du, tahu posisimu. Ayo kita lanjut. Baiklah. Teknik mengocok kartu sempurna. Orang ini penipu. Keduanya sedang berkomplot. Teknik mengocok kartu sempurna, trik curang tingkat tinggi dengan mengontrol urutan kartu secara presisi. Tiga Jack. Straight. Empat enam, aku bom. Sisa 1 kartu, ronde ini bisa menang, uang yang kalah sebelumnya bisa kembali. Wah Yan, kamu masih punya bom? Kebetulan sekali. Tepat lebih besar darimu, hahaha. Kartumu terlalu bagus, 1 ronde langsung menang. Aku udah nyanyi lebih dari 1 juta. Nanti kamu yang traktir. Bisa-bisa, hahaha. Satu orang menipu, yang lain untung, uang hasil akhirnya dibagi 2, tipikal skema penipuan. Duyan, skema yang jelas sekali ini, kamu malah tidak sadar. 3 tahun ini, kamu benar-benar tidak berkembang. Aku akan ambil uang dari simpanan tabungan dulu, baru transfer ke kamu. Yan, jangan buru-buru, kita main dulu. Tunggu sampai selesai baru ambil, nggak telat kok. Begitu orang meninggalkan meja judi, dia akan sadar. Sebelum kita habisi kemenangannya. Jangan biarkan dia pergi. Udahan, pulang aja, cukup sampai sini. Lo ikut campur urusan apa? Lo aja nggak pernah naik meja kartu. Lo pikir siapa lo bisa bicara? Nggak bisa bedain yang lebih kuat ya?
Yan kita ini putri dari keluarga judi legendaris. Masa lo yang suruh-suruh di sini? Cuma provokasi. Si pecundang ini, kok tatapannya serem banget? Jangan-jangan dia tahu kita setting permainan? Feng Qian, udahan. Sudah kubilang jangan. Campuri urusanku. Kalau emang jago, silakan duduk di sini. Bantuin aku main. Oke, Apa katamu? hari ini kamu terlalu lelah, pikiran gak jernih. Gak bakal dapet kartu bagus. Aku yang temani mereka main. Lo mau main sama kita? Yang kita mainin uang beneran lo. Bukan kacangan. Jangan sampai uang belanja Yanyan buat lo. Habis semua di sini. WK. Feng Qian, jangan macam-macam deh. Di meja kartu ini mainnya pakai uang asli. Skill mereka lumayan. Aku aja belum tentu menang. Apalagi lo. Aku gak macam-macam. Kamu terlalu lelah, pikiran gak jernih. Gak bakal dapet kartu bagus. Kamu duduk istirahat dulu, biar aku yang main. Dia ada benarnya juga. Aku perlu tenang sebentar. Lebih baik daripada kayak gini terus, kalah habis-habisan. Duyan cuma setengah-setengah. Si Feng Qian ini malah lebih parah. Lagi pula menang siapapun sama aja. Uangnya tetap masuk kantong keluarga Du. Yanyan, dia nggak punya uang. Kalau kalah, uangnya harus lo yang ganti. Tentu saja. Apapun hasil permainannya. Semua tanggungan keluarga Du. Baiklah, si penjilat, aku kasih tahu aturan mainnya. Taruhan minimal 100.000, bisa naik 2-3 kali lipat. Setiap kenaikan lipat ganda, termasuk bom. Spring dan kartu terbuka juga lipat ganda, setiap bom tambah 1 kali lipat. Aturannya aku tahu, main gak kan? Pernah main di HP. Pernah main? Bagus. Kartunya bauket, kartu tanda. Gelas aja nggak bisa pegang. Kerjaan apa sih? Maaf ya, maaf. Waduh, kartunya basah semua. Pelayan, ganti yang baru. Kartu ini sudah kita tandai. Dia tidak akan menyadarinya, kan? Coba dulu tes dia, kalau benar-benar bodoh. Kita bisa menang bahkan tanpa menandai kartu. Oke, aku yang buka. Diamond 9. Dodizu sangat mudah dimanipulasi, tidak seperti Zha Jinhua. Dodizu tidak bisa fold, tidak bisa stop loss tepat waktu. Seorang chatter handal bahkan bisa membuat taruhan naik ratusan kali lipat. Aneh, kenapa aku bisa melihat aura seorang master darinya? Apa ini hanya hayalan? Maaf ya, biasanya main di HP, jadi kurang lancar. Ternyata aku yang overthinking. Kartu jelek banget pas. 1 poin. Kartuku bagus nih. Aku ambil 2 poin. Ada yang mau rebut? Saya tahu kartu apa yang rusak. Pair 3. Pair 4, aku yang menang. Pas. Pair 2, aku tinggal 1 kartu lo. 47, bom. 13. Bro, aku tinggal 1 kartu nih. Jalanku. Joker, aku yang menang. 36 bawa pair 8. 1K, selesai. Bro, kamu aja nggak bisa bedain landlord ya? Apa yang ada di lehermu itu tumor? Aduh, maaf, aku salah landlord. Si anjing ini emang beneran bodoh. Cek, Kak. Feng Qian, otakmu. Nggak cocok buat main kartu. Udahlah. Pulang aja. Kasih aku kesempatan lagi, kali ini aku pasti nggak akan salah landlord lagi. Si bodoh ini jangan sampai dilepas. Yan, kalau dia mau main biarin aja. Lagian kamu bisa istirahat sebentar, lagi pula ratusan ribu. Buat kamu emah receh. Gini aja, kalau dia kalah lagi, suruh dia pergi, gimana? Iya Yanyan, pemain baru kan ada masa perlindungan. Siapa tahu dia beruntung. Boleh juga. Terakhir kali ya. Anggap saja bayar uang salah. Si bodoh kayak gini jarang ketemu, kalau nggak bisa kupretin kamu.
Berarti aku nggak becus. Sepertinya mau closing nih. Bagus, aku juga mulai. Tidak sabar lagi. Si penjilat, tadi kamu bikin aku kalah satu ronde. Aku nggak mau ribut, tapi ronde selanjutnya, jangan sampai kamu bikin kacau lagi. Nggak jelas siapa tuan tanahnya. Gak bisa. Ada yang main Dou Dizhu dengan taruhan dasar 100.000, bukan? Dou Dizhu bisa sebesar itu? Ayo, kita lihat, ayo. Kasih dia umpan. Engerti. Bagus banget. Susah banget buat kalah di ronde ini. Kartunya bagus banget. Bisa panggil tuan tanah. Aku panggil. 1 poin. 2 poin. 3 poin, panggil tuan tanah. Kina umpan. Kelihatannya kartu bagus, tapi sebenarnya pasti kalah. Di tangan mereka berdua, minimal ada 5 bom, taruhan dasar 100.000. Satu ronde bisa kalah puluhan juta, bahkan lebih dari 100 juta. Dua penipu kecil ini mau nguras habis si penjudi. Bro, kayaknya kartumu bagus nih, nanti jangan. Kasih ampun dong, jangan sampai kami berdua kalah sampai nggak bisa pakai celana. Terima kasih. Main kartu dong. 5-6 pesawat. Bawa 24. Harry Karabiat Kalyuran Bambinya. Ngerti? Pokoknya ronde ini menang terus. Makin banyak bom, makin besar kelipatannya. 48. Bom. Baru mulai udah bom. Apa kartu lawan bagus banget? Mau nggak, si penjilat? Nggak. Aku lanjut ya. Bom raja. Fengqian, kamu bisa main gak sih? Baru mulai udah keluarin bom raja. Kalau aku nggak keluarin, mereka berdua kabur, ya? Kalian berdua. Bodoh. Waduh, gila banget. Belum sampai 10 detik udah 2 bom. Taruhan dasar 100.000, panggil 3 poin, 2 bom. Ini udah 1,2 juta. Apa masih ada bom lagi di belakang? Mungkin. 3-3, nggak bawa. Hah? Kartunya bagus ya? TAPI. Empat 9. Jangan. Jangan sama sekali. Kalau begitu, saya pong empat. Ini saya mau. 2 pasang. Kok saya merasa kamu yang mau kabur ya? Tidak boleh. Aku tidak mau melepasmu pergi. 4-10. 4 bom. Mana mungkin keluar bom sebanyak ini, kartu mereka. 4 bom saja apa sih? Kejutan sebenarnya ada padaku. Sekarang bom terbesar, 4 bom semuanya ada di tanganku. Aku ingin lihat, dengan apa kamu bisa mengalahkanku. Kalau tidak mau, aku lanjutkan. 1. 2 lembar. Oke, aku yang lanjut. 4J, mau tidak? Kalau tidak, aku lanjut ya. 4Q, BOM berturut-turut. Wah, jangan-jangan di tangannya cuma bom semua. Biasanya semalam pun tidak mungkin keluar bom sebanyak ini. Ini mana mungkin 1 ronde saja. Kalian curang ya? Yanyan, kamu kalah uang, jangan asal tuduh orang. Bilang kami curang, ada buktinya? Kamu. Lihat kan Duyan, ini temanmu yang katanya. Kamu sombong dan tidak bisa menilai orang. Ketemu hal seperti ini cuma masalah waktu, lagi pula mau pergi juga. Biarkan aku memberimu pelajaran terakhir. Hei si penjilat, tahu tidak kalau kali ini kamu kalah? Harus bayar kami berapa? Baik, aku hitungkan untukmu. Kamu dapat 3 poin jadi tuan tanah. Sekarang di meja sudah bom 6 kali, itu artinya 192 kali lipat. Artinya, kalau kamu kalah, kamu harus bayar masing-masing kami 19,2 juta. Tidak. Maaf. Sekarang 38,4 juta, dan lagi. Di belakang aku masih ada bom, hahaha wah. Satu permainan Dou Dizhu main sampai ratusan juta. Kak tahu, jangan menyiksanya lagi. Cepat keluarkan kartunya. Aku masih mau pulang pakai masker. Baik, dengar katamu. Wah 8 bom. Anak ini satu permainan kalah lebih dari 100 juta. Cewek ini, dia anak sulung keluarga Du, kaya. Kuma 100 juta lebih. Kamu tahu apa? Aset itu aset, uang tunai itu uang tunai. Sekali langsung mengeluarkan lebih dari 100 juta, orang kaya pun pasti tidak tahan. Arus kas bisa langsung putus. Kalian sama sekali tidak menganggapku sebagai teman. Kalian sudah merencanakan ini dari awal. Mendekatiku hanya untuk menjebakku. Duyan,
Kamu benar-benar bodoh. Begini saja. Kalau tidak bisa bayar tunai, tidak masalah, aku izinkan kamu menggadaikan. Tempat usaha keluarga Du. Yan, jangan bicara seperti itu. Aku benar-benar menganggapmu sebagai teman. Surat tabungan ini akan kuambil. Sisanya boleh kamu bayar perlahan. Tunggu, buru-buru apa? Kartu belum selesai dimainkan. Kamu masih punya satu kartu lagi, dan aku punya bom. Wahahaha. Apa otakmu tidak bermasalah? Ini 4 as, kamu hanya punya 47. Apa kamu tidak bisa membedakan kartu besar dan kecil dalam permainan Dodisu? Benarkah? Menurutku kartumu ini bukan 4 as. Bodoh, menipu pun tidak seperti ini. Ini jelas 4 as, kalau bukan 4 as lalu apa? Bagaimana bisa begini? Kamu ini curang, saudara. Tidak mungkin. Ini jelas 4 as, kartuku mana? Apakah kamu mencari yang ini? 1 as. Aku pergi. Sayang sekali, tahu gak? Kurang 1 orang. Kamu curang ya? Aku jelas-jelas memegang 4 as. Bagaimana bisa akhirnya ada di tanganmu? Kamu tidak bisa hanya karena kalah lalu menuduh orang curang. Kamu punya bukti? Ada orang. Ada yang kalah lalu membuat keributan. Menuduh orang senaknya. Ada yang bisa urus tidak? Kamu siapa? Ini urusanmu? Jangan ikut campur, dasar brengsek. Lupa aku ya? Aku kalah lebih dari 100 juta, selalu merasa ada yang tidak beres. Kamu bilang dia curang? Aku juga bilang kamu curang. Bilang aku curang, kamu punya bukti? Kalau kamu bilang dia curang, kamu punya bukti? Tuan, tolong jangan buat keributan di sini. Kalau mau menuduh curang, silahkan tunjukkan buktinya. Aku bersaksi, dia memang curang. 4 as ini seharusnya ada di Liu Tao. Bagaimana bisa ada di sini? Bagaimana kamu tahu dia punya 4 as? Kalian berdua ada kode rahasia? Jangan ngawur, aku cuma nebak, tidak boleh? Tadi aku jelas-jelas lihat kartunya angka 2. Kok tiba-tiba jadi A? Jangan-jangan dia pakai trik sulap? Nggak mungkin, selama bertahun-tahun di keluarga Du, kalau emang jago, pasti udah ketahuan dari dulu. Gimana sekarang? Kapan tepatnya kartu kamu diganti? Kalau kartu diganti, mana mungkin aku nggak sadar sama sekali. Jangan-jangan kamu salah bagi kartu? Masa sih? Aku kan nggak bego. Main lagi, kali ini aku nggak bakal kasih dia kesempatan ganti kartuku. Main lagi. Boleh banget. Tapi aturan kasino, nggak boleh hutang. Tahu gak? Kan kamu jago hitung. Coba hitung, modal 100.000. Panggil 3-an, bom 8, total berapa? Nggak usah hitung. 76,8 juta. Banyak banget. Makanya, kalian berdua harus bayar 76,8 juta dulu. Baru bisa lanjut. Nggak bisa utang dulu? Aturan meja judi selalu bayar dulu. Lunasin utang. Baru mulai ronde berikutnya. Aku nggak bayar hari ini, mau ngapain? Keluarga Du udah lama berkecimpung di dunia ini. Belum ada utang yang nggak kebayar. Silakan dicoba. Yan, kita kan teman lama, nggak perlu kayak gini. Kalian pikir aku bego ya? Kalian kira sampai sekarang aku nggak sadar? Kalian mendekatiku cuma buat menjebak aku. Aku benar-benar buta. Sampai nganggep kalian teman sejati. Untungnya Feng Qian hoki. Menangin mereka. Meski skill biasa, tapi bawa hoki. Bisa dibilang cocok sama aku. Gimana sekarang? Sekarang nggak boleh mundur, nanti sia-sia. Gampang uang kan? Aku punya banyak. Ini villa yang kubeli di pusat Makau. Harganya 150 juta, cukup buat bayar utang plus sisa. Sisanya tukar semua jadi chip. Inilah penjudi, menang pengen menang lagi,
kalah pengen balik modal. Gak ada habisnya, sampai bangkrut. Kalau kalian berdua, harus lunas dulu baru bisa lanjut. Siapa bilang nggak bayar? Ini cek bank Swiss Lux. Senilai 20 juta dolar. Kamu malah harus balikin 10 juta ke aku. Bagaimana? Sekarang bisa lanjut? Feng Qian. Mereka berdua sepertinya profesional dalam menipu. Bahkan aku tidak bisa melihat trik mereka. Kamu baru saja menang karena keberuntungan, sekarang mereka sudah waspada. Kamu bukan tandingan mereka. Feng Qian, kalau kamu masih laki-laki, jangan pengecut. Tahu kenapa istrimu selalu merendahkanmu? Karena kamu lemah. Kamu tidak hanya tidak punya kemampuan, tapi juga tidak punya nyali. Itu sebabnya dia selalu memperlakukanmu seperti anjing. Kamu. Aku beritahu kamu. Hari ini aku buat skenario untuk istrimu. Kamu tidak terima? Kalau tidak terima, kalahkan aku sampai bangkrut. Berani? Kamu punya kemampuan itu? Provokasi. Menarik. Baiklah. Kalau begitu aku akan bermain denganmu. Feng Qian, jangan termakan provokasinya. Dia hanya memprovokasimu. Kamu bukan tandingannya. Sadarlah akan kemampuanmu sendiri. Lipan yang berkaki 100, mati pun tidak kaku. Jika tidak menjatuhkan mereka, mereka tidak akan berhenti. Lagi pula kita akan pergi. Aku akan membantumu menyelesaikan satu masalah terakhir, sebagai penghormatan. Untuk arwah ayahmu. Sepertinya, Feng Qian ingin membuktikan dirinya di hadapanku. Lagi pula, ini pertama kalinya dia bermain di meja judi selama bertahun-tahun. Biarkan dia mencoba. Pelayan, ambilkan chip senilai 150 juta. 150朱塔。 Anda yakin ingin mengambil sebanyak itu? Aku yakin. Wah, banyak sekali. Sekarang kita main yang lain. Bisa main ceki? Sedikit tahu. Ronde ini kamu awasi dia, aku akan berduel dengannya. Ronde ini aku tidak main. Aku ingin lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Ronde ini kita berduel, taruhan dasar tetap 100.000, tidak ada batas maksimal. Tidak ada batas atas. Tuan, jangan merusak alat permainan, gunakan asbak untuk mematikan rokok. Ah, maaf. Aduh, benar-benar tidak pantas. Ganti dengan kartu baru, aku ke toilet dulu. Untuk keadilan, kita berdua tidak boleh menyentuh kartu. Biarkan dealer yang membagikan. Baik, saya setuju. Kalian berdua perlu memeriksa kartu? Tidak perlu. Tenang, karena kita teman lama, pasti saya bantu. Nanti, saya akan memberimu kartu triple as, pasti bisa mengalahkannya. Tapi dia bisa menukar kartu, bagaimana jika dia dapat 2, 3, 5? Ini solusinya. Kartu di sini khusus dibuat. Setiap dia punya nomor khusus. Kalau dia berani tanjakan R, sang, langsung tangkap kurang, nanti bisa membuatnya bangkrut. Bahkan, memotong tangannya. Tenang, kalau saya menang, ada bagian untukmu. Coba dulu dia. Mengerti. Mulai dengan 100.000 untuk mencoba. Saya lebih hati-hati, lihat dulu. Bagus, awal langsung dapat kartu besar. Saya tidak mau. Feng Qian, dalam permainan ini, flus termasuk kartu besar, tidak perlu langsung fold di ronde pertama. Flus langsung dibuang. Kamu bisa main tidak? Tapi saya rasa, kartumu lebih besar dari saya.
Dia ini tidak mau bertaruh sebelum lihat hasil, beri dia kartu. Lebih besar lagi. Mengerti. Lanjut, 100.000. Kali ini saya beri dia straight flush, kedua setelah triple. Saya tidak percaya dia masih. Masih tidak mau. Kamu bagaimana? Straight flush juga fold? Setiap ronde dapat kartu besar, tidak curiga? Maksudmu, dealer juga? Baiklah, kalau begitu cara memain. Biar ku beritahu, meskipun kamu fold setiap ronde, taruhan dasar tetap 100.000. Aku bisa mengurasmu perlahan. Semangat, ronde tadi aku menang 70 juta lebih darimu. Biar kamu menang seharian, aku tetap untung. Lanjut. Tidak mau. Fold. Masih tidak mau. Ini. Dia bagaimana? Semua kartu di fold, bisa main tidak? Takut? Ronde sebelumnya dapat keberuntungan. Tidak seru, pergi. Ayo pergi. Tambah taruhan. 1 juta. Oke, aku ikut juga, tapi aku tambah taruhan. 10 juta. Ya ampun, lagi-lagi taruhan puluhan juta. Main besar-besarnya. Tentu saja, kamu baru saja semangat. Masa tidak ikut? Kartu yang dibagikan ke aku besar banget. Sepertinya mau memancing aku masuk perangkap. Kalau begitu, aku temani kamu main sampai akhir. Oke. Aku ikut. 10 juta. Akhirnya pertarungan seru dimulai. Si bodoh ini akhirnya masuk perangkap. Mulai panen, sepertinya kartu kamu tidak kecil. Oke. Aku juga terus ikut. Aku ikut. 30 juta. Kartu aku yang terbesar, dia tidak bisa dapatkan kombinasi 235. Hanya bisa dikalahkan oleh aku. Ronde sebelumnya, entah pakai cara apa. Dia ganti kartu aku, kali ini aku pegang erat. Aku lihat kamu mau ganti gimana, kartu 3 ditumpukan sudah aku buang. Kalau kamu berani keluarkan 235, aku bisa potong tangan kamu. Gimana, ikut atau tidak? Ikut. Fengqian, taruhannya terlalu besar. Langsung buka kartu saja. Anak ini lumayan, mau fold. Atau tambah taruhan gila-gilaan, kalau ikut terus. Lagi-lagi taruhan ratusan juta. Aku ikut, dan aku all in. Bagus, si bodoh ini mulai emosi. Oke, main kartu harus seperti ini, seperti kata pepatah. Berani naik naga naik harimau, penakut makan lumpuh makan tanah. Bicara enak, kamu masih punya uang untuk ikut? Di meja kamu cuma ada 70 juta chip, aku punya 150 juta. Sisanya kamu pakai apa untuk menutup? Rupanya begini rencanamu. Mau paksa aku fold dengan taruhan besar. Kalau tidak bisa tambah taruhan, mengaku kalah saja. Chan. Ding Chun, pinjamkan aku uang, aku ikut satu bagian. Nanti kalau kita menang, semua yang kita kalah sebelumnya bisa menang kembali, home. Pergi, ambilkan aku juga chip 75 juta. Ding Chun, ini sisa harta terakhirmu. Kamu pikir baik-baik ya? Duyan, aku sudah lama kesal sama kamu. Mengandalkan latar belakang keluarga, sok jagoan terus. Dasar kurang ajar. Tuan-tuan, chip Anda. Jackpot lebih dari 300 juta? Ya ampun. Buka kartunya. Aku nggak buka. Kalau menang sekarang cuma nutup kerugian sebelumnya. Hari ini sia-sia, padahal kartu GW jaminan menang. Harus cari cara maksa, dia tambah taruhan. Sekarang, giliran GW yang tanya. Masih ada duit buat ikut? Pak, cepat-cepat taruhan. Kalau nggak punya duit, ya minggirlah cewek cantik. Bantu ambil chipnya. Feng Kan pegang triple, peluang menang besar. Tunggu. Keluarga Du punya 4 ruko di area A. Harganya 100 juta. Ini kontrak pengalihan yang baru GW tanda tangani. Cewek cantik, tolong tukar jadi chip. Yanyan, kamu harus pertimbangkan matang-matang. Bahkan kalau kamu fold sekarang,
Cuma balikin kemenangan tadi. Ruko-ruko keluarga Du itu aset inti. Kalau sampai kalah, keluarga Du bisa babak belur nanti. Urusan keluarga Du mana perlu kamu ikut campur. Nanti aja lo lahir lagi di keluarga kaya baru bicara. Kamu. Baik. GW all in lagi. Wah, berani juga lu bocah. Buka kartunya. GW nggak buka, giliran lo. Intinya lo mau pakai taruhan gede buat ngancurin GW. Maksa GW fold ya? Tapi lo pikir, GW berani lawan keluarga Du, nggak punya backingan? Bos, Liu Tao udah nggak punya chip. Gimana? Apa kita advantage ya? Liu Tao ini, dapat kartu bagus langsung sok jago. Udah GW bilang, di meja judi modal kadang lebih penting dari kartu. Sekarang deh, hampir dijegal. Sama taruhan gede. Karena murid nggak becus, guru harus turun tangan. Nona Diu, lama tidak berjumpa. Bos Hang, ada perlu apa di sini? Kabarnya kamu buka permainan miliaran. Di tempatku, hampir saingi tempat ini. Jadi berharga, makanya saya datang untuk melihat. Bos Hang, Anda bercanda. Nona Du, jangan bilang begitu, kita sama-sama di dunia ini. Permainan judi yang begitu besar ini, saya juga sangat tertarik untuk ikut serta. Begini saja, saya ikut satu saham. Tara. Tuan ini menang. Ayo, bawa chip. Ini chip senilai 100 juta, bisa ditukar kapan saja di tempat saya. Jangan beri dia kesempatan, ikuti taruhannya lagi. Wah, bos turun tangan, ini bakal seru. Bos Hang, Anda yakin ingin bermusuhan dengan keluarga Du? Nona Du, di dunia ini, mencari keuntungan bukanlah kesalahan. Saya orangnya selalu begitu, jika ada keuntungan. Langit pun berani saya bolongi, jika tidak ada keuntungan. Rakyat biasa pun saya tidak akan sakiti. Kamu. Baik, saya buka kartu. Akhirnya dibuka. Lawan seharusnya juga punya kartu besar. Tidak akan bertahan sampai sejauh ini kalau tidak. Semoga tidak lebih besar dari triple. Nah, apapun kartu yang kamu pegang. Kamu pasti kalah. Semuanya, lihat baik-baik. Kartu saya, 3 as, triple. Menang Simiwa. Tuan, sekarang giliran Anda buka kartu. Buat apa dibuka? Sudah menang langsung. 3 as, kartu terbesar di permainan ini. Tidak mungkin. Bagaimana kalau 235 mengalahkan as, bro? Kamu kebanyakan baca novel. Peluangnya satu dalam ratusan ribu. Kalau benar 235, potong tangan saja. Karena tidak mungkin sebegitu kebetulan, bahkan jika benar 235. Saya tidak takut, di set kartu ini tidak ada angka 3. Kalau bilang 235, dia pasti mati. Tuan, tolong segera buka kartu. Tidak mungkin. Benar-benar triple as. Feng Qian, apa yang akan kamu lakukan? Kalian berdua, jangan berpikir bisa menang dengan menunda waktu. Kartu ini memang besar, sayangnya, kamu bertemu saya. Yan, maaf ya, mulai hari ini 4 toko keluarga Du itu jadi milik kami. Tunggu. Tunggu APA, mau mengingkari janji? Saya menerima kekalahan, tapi saya belum kalah.
Dari sikapmu, masih mau main lagi ya? Masih ada uang di tanganmu? Kalau masih ada, boleh, aku bisa terus main denganmu. Maksudku babak ini. Aku belum kalah. APA, kamu belum apa? Hila ya? Tuan Feng ya? Kita main judi di sini. Harus menghormati aturan meja. Joker lebih kecil dari as. Kamu kalah. Kartunya curang, aku mau tangkap penipu. Tuan Feng, apakah kamu tahu aturan jalanan biru? Tahu. Penipu dipotong tangan, yang menuduh palsu dihukum sama. Baik. Tempat ini sudah kubuka puluhan tahun. Banyak yang sudah kehilangan tangan karena curang atau fitnah. Begitu melihat pisau potong tangan, mereka semua menyesal. Kamu yakin? Yakin? Aku mau periksa kartu. Feng Qian, jangan gegabah. Sudah kuduga kamu tidak akan mengaku kalah. Baiklah, kita periksa kartu. Bagus. Kalau Tuan Feng sudah memutuskan. Aku tidak akan lagi menasihati. Bawakan pisau potong tangan. Tapi dia bisa mencuri kartu, jadi saat pemeriksaan. Dia tidak boleh di sini. Tuan Feng, jaga jarak dari meja. Semua, tolong jadi saksi. Ini tidak ada masalah. Tunggu. Lihat as wajik itu. Agak aneh kan? Hila ya? As wajikku apa masalahnya? Ada bekas rokok di sini. Tuan, jangan rusak alat. Gunakan asbak untuk mematikan rokok. Maaf. Liu Tao, ini kartu yang kamu pakai main gaple tadi. Sekarang ada di tanganmu. Ini bukti kuat kamu curang. Iya kan? Bukannya sudah ganti kartu baru? Bukan bro. Kamu benar-benar menyimpan kartu? Tidak mungkin. Dia yang ganti kartuku. Tuan Feng. Barry Penjelasan. Aku mau jelaskan apa? Kartu ini dari awal sampai akhir dia pegang. Saat pemeriksaan tadi, aku 2 meter dari meja. Menyalahkanku, Bos Zhang keterlaluan. Benar, Feng Qian tidak mungkin ganti kartu Liu Tao. Tapi sekarang, pasti Feng Qian yang main curang. Bagaimana dia melakukannya? Bukti sudah di depan mata. Masih mau membantah? Bos Zhang, kamu adalah tuan rumah. Tapi kamu tidak bisa memihak salah satu pihak kan? Ada sahamnya di modal taruhan. Tentu saja dia akan memihak lawan. Ini jelas-jelas curang, bukan? Kalau PK ini siapa yang berani datang? Kami tidak setuju. Ya, tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Hahaha, wahai semua, jangan salah paham. Kasino saya benar-benar adil dan jujur. Saya sendiri juga menerima kekalahan dengan lapang dada, tidak pernah memihak siapapun. Tuan, kamu kalah. Tidak mungkin. Tidak ada. Aku benar-benar tidak menukar kartu. Kalau itu, bagaimana dia menukar kartu di tanganmu? Tidak bisa menjelaskan? Berarti keterampilanmu kurang, ketahuan curang. Harus dipotong tangan. Chen Qian. Kamu bilang bisa menang, kan? Ini sisa terakhir hartaku. Kamu seharusnya bersyukur. Kamu hanya kehilangan uang, dia harus kehilangan tangan. Pisau pemotong sudah disiapkan. Tanpa darah, sepertinya tidak akan bisa dikembalikan. Tidak, Shifu. Jangan potong tanganku. Aku tidak ingin jadi orang cacat. Shifu, diam. Shifu. Bos Zhang, apa hubungan kalian berdua? Sebab itu suara di dunia bawah tanah, ternyata juga mengincar keluarga Du. Sepertinya keluarga Du benar-benar daging empuk yang menggiurkan. Pantasan Shifu menyuruhku melindungi keluarga Du selama 3 tahun. Ternyata,
mereka ini satu kelompok. Sedang menjebak keluarga Du. Jangan asal bicara. Nona Du, Tuan Fong. Uang kalian bisa diambil kapan saja. Jika butuh pengamanan, kasino kami juga bisa mengatur. Adapun orang ini, ayo, potong satu tangannya. Jangan. Yan, lihatlah persahabatan kita. Selama bertahun-tahun. Kasahanlah aku. Yan, aku bersujud padamu. Yan, aku bersujud padamu. Yan, tolong aku. Benar, Yan. Kami hanya bercanda denganmu. Bagaimana kalau kamu kembalikan uang kami? Ding Chun, Liu Tao. Aku beritahu kalian, semua yang kalian alami hari ini adalah akibat perbuatan kalian sendiri. Yan, Sherfu. Jangan. Tunggu. Tuan Feng. Apa maksudmu? Bos Sang, menurut aturan dunia bawah tanah, aku adalah korban. Jika aku tidak menuntut, apakah tangannya bisa diselamatkan? Benar sekali. Bisa membebaskanmu, tapi ada syaratnya. Baiklah, asal kamu bilang, aku setuju semua. Mulai sekarang, keluar dari dunia judi, tidak akan terlibat lagi. Ini, Tidak mau? Kalau begitu aku. jangan. Aku setuju. Sudah selesai? Kalau begitu kami pergi dulu. Tunggu. Boleh tahu siapa sebenarnya Anda? Apa boleh memberi tahu nama? Kamu tidak apa-apa? Aku hanya tidak menyangka, teman selama bertahun-tahun berani mengatur jebakan untukku. Oh ya, trik-trik judi itu, di mana kamu belajar? Selama ini, di keluarga Du, sedikit-sedikit belajar. Pantasan. Kalau begitu Liu Tao dan yang lain, bukan ahli juga ya, sampai bisa dikalahkan olehmu. Trik judi Liu Tao dan Ding Chun sungguh di atas rata-rata. Permainan mereka berdua hari ini. Bahkan guru sekalipun, kalau tidak hati-hati bisa terjebak. Tapi Duyan sama sekali tidak menyadari. Ternyata kekhawatiran guru dulu memang benar. Tuyan. Tidak berbakat, sama sekali tidak bisa mengelola kasino keluarga Du. 3 tahun ke depan, keluarga Du akan bertransformasi. Dalam 3 tahun ini, adalah masa paling rentan bagi keluarga Du. Aku butuh raja judi sepertimu. Untuk melindungi keluarga Du. Besok, adalah hari aku meninggalkan keluarga Du. Guru, aku sudah melakukan yang terbaik. Kenapa kamu memberi tanda di kalender? Besok hari apa? Hari yang sangat penting? Besok, hari aku datang ke keluarga Du. Dan juga hari aku meninggalkan keluarga Du. Kamu mengingatkanku. Hari pernikahan? Terserah kamu mau berpikir apa. Sudahlah, melihat dia sudah membantuku. Aku penuhi saja keinginannya ini. Besok malam, aku akan memesan tempat di Hotel Xinjing. Nanti kita makan bersama, merayakannya sederhana saja. Merayakan apa? Jangan pura-pura tidak tahu. Oh ya, uang yang menang waktu itu, mau diapakan? Hanya kebetulan menang uang, sudah langsung diingat-ingat. Katakan, kamu mau bagaimana? Keinginan terakhir ayahmu adalah agar kamu bisa memimpin keluarga Du. Keluar dari dunia judi, memulai bisnis lain. Aku pikir, kamu bisa menanamkan uang itu ke dana amal keluarga Du. Membantu orang lain yang membutuhkan. Lagi pula uang ini juga kamu yang menang, terserah kamu. Cepat tidur.
Kamu di mana? Oke, aku akan menemuimu. All in. Sudah kenal Feng Qian selama 3 tahun, tapi hari ini sepertinya pertama kali bertemu dengannya. Hai Yan, aku sudah kembali ke Indonesia. Besok malam ada waktu? Makan malam bersama. Besok malam aku sudah ada acara. Begini, Katanya keluarga Du berencana beralih ke bisnis properti. Kebetulan aku kenal beberapa bos, ingin memperkenalkan mereka padamu. Urusan penting lebih utama. Baiklah, sampai jumpa besok. Oak. Sudah larut, dia pergi buat apa? Maaf guru, ini salah murid yang belum mahir. Kartunya diganti, tapi aku benar-benar tidak mengerti. Kartu itu jelas-jelas selalu ada di tanganku. Kapan dia sempat mengganti kartuku? Ini bukan salah kalian, dengan kemampuan kalian. Bagaimana mungkin bisa menjadi lawan Raja Judi Laut Lepas? Raja Judi Laut Lepas, Feng Qian ITU. Adalah legenda Raja Judi Laut Lepas. Ini tidak mungkin, si bodoh itu. Dia hanya menantu keluarga Diu. Di dunia persilatan judi, ada satu teknik legendaris bernama potong jenderal rebut bendera. Dia bisa mengganti kartu di depan mata orang. Tanpa ada yang sadar, di seluruh dunia judi, hanya ada 3 orang yang bisa Melakukan trik ini, selain Dewa Judi Qiu Tianyang yang masih di penjara. Dewa Judi Gaoye yang menghilang, hanya tersisa legenda Raja Judi Laut Lepas yang bisa melakukannya. Guru, kalau begitu maksud guru, di ronde pertama. Dia menggunakan trik ini untuk mengganti kartuku. Lalu di ronde kedua, aku waktu itu terus memegang kartu erat-erat di tanganku sendiri. Sekalipun triknya sangat hebat, tidak mungkin mengambil kartu itu dari tanganku, aku juga tidak tahu. Sampai sekarang aku belum mengerti bagaimana dia melakukannya. Bos, ketemu. Oh, begitu. Aku tahu kapan dia mengganti kartumu. Lama tidak bertemu, Feng Qian. Itu karena kartu itu sudah diganti sebelum sampai di tanganmu. Lama tidak bertemu, Feng Qian. Wanita ini, Pelayan kasino, ternyata dia adalah orang dalam Feng Qian, menyamar sebagai staf kasino dan menukar kartu saya. Kamu buta ya? Ada hantu di rumah, kamu tidak tahu? Kasino setiap hari ada staf baru, jadi cukup. Feng Qian menggunakan as wajik untuk mematikan rokok dan meninggalkan jejak. Dan menyuruh wanita ini berteriak kepada semua orang yang hadir, bahwa ini adalah jebakan untukmu. Tuan, jangan merusak peralatan kartu. Gunakan asbak untuk mematikan rokok. Oh maaf. Tunggu, lihat as wajik itu, apakah agak aneh? Di sini ada bekas rokok semua. Lihat kartu ini ada bekas rokok. Tidak bisa lagi berkelit. Dia menggunakan kartu yang sama. Mengalahkanmu 2 kali. Ada orang yang pergi selama 3 tahun. Kalau bukan karena butuh bantuan, mungkin seumur hidup. Tidak akan mengebanggaku. Kali ini berkat kamu, kalau tidak, aku mungkin tidak bisa memenangkan permainan itu. Jangan bohong, aku sudah lihat caramu. Bahkan jika aku tidak membantumu menang, kamu pasti punya cara lain untuk menang. Raja Judi Laut Lepas yang terkenal. Menang di kasino kecil seperti ini bukanlah hal sulit. Di kartu ini ada 2 juta dolar. Anggap saja sebagai bayaran untukmu. Wah, siapa yang tidak tahu, kamu tidak pernah mencari uang dari judi.
Uang yang dimenangkan di meja judi akan disumbangkan, aku juga akan menirumu. Berbuat baik sekali. Feng Qian. Siapa dia? Aku ingat. Kamu adalah pelayan kasino waktu itu, kan? Feng Qian, baru kenal beberapa hari. Kamu sudah dekat, bahkan tidak melewatkan pelayan. Kamu benar-benar tidak pilih-pilih. Kamu bicara siapa? Siapa yang pelayan? Aku bicara kamu. Kamu cantik dan muda, pasti tidak kekurangan pria. Kenapa harus mengejar suami orang? Apalagi hanya menantu masuk. Wanita ini, aku akan membunuhnya. Feng Qian, kamu pilih. Pulang denganku atau pergi dengan wanita ini? Sampai jumpa. Lihat kan. Feng Qian tidak bisa lepas dariku. Dia seperti plester. Aku sendiri tidak bisa melepasnya. Apalagi kamu. Pergi. Sudahlah. Besok adalah hari terakhir. Feng Qian akhirnya bisa. Benar-benar pergi dari wanita ini. Aku harus sabar, sabar. Ada apa Yan ini? Feng Qian, aku beritahu kamu, sejak kamu menikah masuk ke keluarga Du, aku tidak ingin kamu bermain mata dengan wanita lain. Aku tahu, kamu hanya ingin menarik perhatianku, kan? Tapi aku beritahu kamu, cara seperti ini tidak aku sukai. APA? Kamu berani sekali, Feng Qian. Kamu benar-benar nekat. Berani dayam-dayam. Mencari wanita lain di belakang Yan kita. Kamu lupa identitasmu sendiri. Sangga. 3 tahun ini, aku hampir lupa siapa diriku sebenarnya. Tapi aku akan segera ingat lagi. Siapa yang menyuruh kamu pergi? Aku belum selesai bicara. Kembali sini. Sudah. Yan, kamu terlalu baik padanya. Kalau terus begini, dia akan naik ke kepala kita. Kamu harus mengencangkan tali kekang di tanganmu. Baru bisa mengontrol pria dengan baik. Kamu tahu tidak? Ibu, katakanlah. Mungkinkah suatu hari, Feng Qian akan meninggalkan keluarga Du? Itu bagus sekali. Kalau begitu, aku akan pergi ke kuil untuk bersyukur. Tenang saja, NAK. Kalau Feng Qian ini mau pergi, dia sudah pergi dari dulu, tidak akan menunggu sampai sekarang. Benar juga. Kamu bilang Feng Qian ini, kalau pergi dari keluarga Du, mau pergi kemana lagi? Siapa yang tidak setuju? Benar sekali. Yang datang hari ini, semua adalah orang penting di dunia properti. Keluarga Du ini bertransformasi, sukses di bisnis properti. Harus berhubungan baik dengan mereka. Tenang, aku akan membantumu memperkenalkan mereka. Terima kasih, Yang Feng. Antara kita, ngomong apa terima kasih. Selama ini, aku memang tidak di dalam negeri, tapi aku selalu memikirkanmu. Waktu tidak terlalu cepat. Jangan biarkan mereka menunggu terlalu lama. Aku sudah sampai di Hotel Xinjing. Kamu masih berapa lama? Tunggu sebentar lagi. Aku ada urusan mendesak di sini. Selesai urusan langsung menemuimu. Baik. Tuan, mau pesan makanan? Oh, tunggu sebentar lagi. Baik. Nona Du, ini Yang Feng. Dia sering menceritakan tentangmu, katanya kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Sekarang lihat, kalian memang cocok. Benar, aku sudah banyak melihat gadis cantik. Tapi seindah Nona Du, ini pertama kalinya aku melihatnya. Kalian terlalu memuji. Dan, aku sudah menikah. Oh begitu. Dulu, sebelum almarhum kakek Du meninggal. Agak tidak sadar, asal menjodohkan. Mencarikan Yan seorang suami yang tinggal di rumah mertua. Pria itu tidak berguna sama sekali, 3 tahun ini. Hanya makan dan minum di keluarga Du. Semua tergantung pada Yan sendiri yang menopang bisnis keluarga. Begitu ya. Lalu untuk apa mempertahankan pria seperti itu? Dilihat dari situ, Yang Feng, Anda seharusnya pasangan yang cocok untuk Nona Du. Tapi omong-omong, aku pernah mendengar. Sebuah rumor tentang keluarga Du, katanya keluarga Du bisa berkembang begitu baik selama ini karena keluarga Du. 3 tahun lalu, kedatangan Sirang oleh Qianmen, Nona Du. Kalau tidak keberatan, bisakah memperkenalkannya? Ahli.
Aku tidak pernah dengar ada ahli apapun. Mungkin yang dimaksud Feng Qian? Tidak. Pasti bukan dia. Keahlian Feng Qian seharusnya belum sampai level itu. Kalau tidak, dia tidak akan menyembunyikannya dariku. Tuan, Oh, maaf. kami tutup dalam 1 jam. Apakah teman Anda masih datang? Aku juga tidak tahu. Tunggu sebentar lagi. Baiklah. Yang Feng, masih berapa lama selesai? Jangan buru-buru, mereka sedang asyik berbicara. Sekarang pergi tidak tepat. Ayo Nona Du, aku bersulang untukmu. Pria itu sudah duduk di sini semalaman, tidak ada yang datang. Mungkin dig hosting. Sepertinya begitu. Sebenarnya, ingin berpamitan secara formal denganmu. Sudahlah. Hari ini tidak ada waktu. Kamu makan dulu sendiri. Aneh, biasanya Feng Qian membalas pesan dengan cepat. Tunggu balasan. Yan, kamu mau kemana? Sopir, ke Hotel Xinjing. Sepertinya belum juga bertemu orangnya. Tapi selamat. Kamu bebas. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Aku menunggu selama kamu menunggu. Ayo pergi. Bisa nyetir enggak? Masih lama nggak sampai, Bang? Sebentar lagi sampai. Berani-beraninya hapus aku di WeChat, Feng Qian. Aku mau lihat gimana kamu jelasin ke aku. Nona, sudah tutup. Tamunya yang di meja ini kemana? Oh Jia, udah pergi. Tadi tamu itu ninggalin sesuatu. Udah berapa lama dia pergi? Kira-kira 10 menit yang lalu.
Qian, keluar sekarang. Feng Qian. Jangan-jangan tanda ini adalah hari dia pergi? Nggak mungkin. Feng Qian, aku tahu kamu masih di sini. Jangan sembunyi. Feng Qian. Ini obat mak buat kamu. Sering-sering sedia ya. Jangan minum alkohol. Jaga diri baik-baik kalau aku nggak ada. Feng Qian, perutku sakit. Bu, Yanyan, kamu sudah bangun? Mak kamu kambuh lagi. Feng Qian ini juga. Gimana sih jagain kamu? Feng Qian. Dia pergi. Kemana? Ah, mungkin belanja. Sebentar lagi balik. Nanti kalau dia balik, ibu omelin dia baik-baik. Dia nggak akan pernah balik lagi. Masa sih? Nak, jangan khawatir. Feng Qian di keluarga kita sudah bertahun-tahun. Selalu nurut, nggak pernah melawan. Kalau mau pergi, udah lama pergi. Bu, aku janji nggak akan mukulin dia lagi. Bu, tolong. Tolong cariin dia, ya? Iya, nak. Kamu istirahat dulu, kondisi kamu belum fit. Kamu harus istirahat yang cukup. Pasti Feng Qian. Aku tahu dia pasti bakal balik cari aku. Aku tahu kamu nggak akan ninggalin aku. Yan. Yang Feng, kok kamu? Iya aku. Kamu kira siapa? Nggak apa-apa. Masuklah. Tant Lu. Yang Feng datang, sudah lama tidak bertemu ya. Ayo cepat duduk, kamu akhir-akhir ini sibuk apa? Tante Liu, aku akhir-akhir ini sedang bisnis properti. Bagus, bisnis properti bagus. Yan, Feng Qian pergi ya sudah. Yang Feng ini lebih baik dari Feng Qian. Mumpung ada kesempatan, kamu bisa sama Yang Feng. Mengembangkan hubungan lebih baik. Sudah Bu, urusanku jangan ikut campur, aku sumpek. Aku mau keluar jalan. Dasar anak ini. Yang Feng ya, jangan tersinggung ya, kamu tahu. Seekor anjing saja kalau dipelihara bertahun-tahun pasti ada ikatannya. Apalagi ini manusia hidup. Tapi di hati Yan, kamu selalu yang paling penting. Aku tidak tersinggung, oh ya Tante Liu. Katanya keluarga Du mau transformasi, tutup kasino. Bikin bisnis lainnya? Betul juga, kasino ditutup. Mau main kartu di mana sekarang? Gampang, nanti kalau Tante ada waktu, aku ajak ke tempat kenalan. Di sana pemainnya payah semua, main sama mereka. Kayak ambil uang di jalan. Wah, bagus sekali.
Feng Qian, kamu di mana sebenarnya? Lihat APA? Ayah angkatku pernah bilang, orang dimanapun, lihat bulan yang sama. Jadi setiap kali aku merindukannya, aku lihat bulan di langit. Kukira kamu rindu mantan istrimu. Aku dengannya hanya status suami istri, tidak ada hubungan sebenarnya. Aku tetap di sisinya. Hanya untuk menepati janji. Aku sering dengar kamu sebut ayah angkatmu, tapi kamu tidak pernah bilang namanya. Siapa dia sebenarnya? Namanya Gao Ye. Gao Ye sang dewa judi, legenda nomor 1 di dunia judi. Kamu ternyata anak dewa judi, pantas saja. Du Zhenhua sebagai gurumu, tekniknya jauh di bawahmu. Dia bertekad melawan judi dengan trik, prinsipku selama ini. Tidak cari uang dari judi juga berasal darinya. Aku adalah anak yatim. Dulu, dia menggunakan semua uang yang dimenangkannya untuk membiayai panti asuhan. Dan mengadopsiku. Jadi bagiku, dia tidak berbeda dengan ayah. Tapi Gao Ye sepertinya sudah lama menghilang. Jadi selama ini, aku terus mencarinya. Dia pernah mengalahkan banyak penipu, membuat banyak orang sangat membencinya. Jadi aku harus menemukannya. Tenang, aku akan membantumu. Terima kasih. Nona, kami sudah mencari informasi kemana-mana belakangan ini, tapi tidak menemukan kabar tentang Feng Qian. Dia bisa pergi kemana ya? Sudahlah, kamu boleh pergi. Nona, ada satu hal lagi. Ada kabar tentang Feng Qian? Bukan, ini tentang Yang Feng. Yang Feng? Ah iya, karena dengar-dengar Nona. Anda dekat dengan Tuan Yang. Jadi kali ini, kami tidak sengaja mendengar kabar tentang Yang Feng dan mencari tahu lebih banyak. konon, Tuan Yang Feng selama ini rugi banyak dalam bisnis, lalu kecanduan judi. Terjerat hutang judi besar. Wilayah Kangkan. Dia sering terlihat dekat dengan Sang Baoping dari kasino Aoma. Aku tidak ingin mendengar tentang dia sekarang. Lagi pula, aku dan dia hanya tumbuh bersama sejak kecil, tidak seperti yang digosipkan orang. Sekarang, selain kabar tentang Feng Qian, aku tidak ingin mendengar yang lain. Baik. Halo Nona, ada kabar tentang Feng Qian. Benarkah? Ini di mana? Nona, kami sudah menyelidiki. Ini adalah Panti asuhan tempat Feng Qian tumbuh besar. Dia anak yatim? waktu kecil, orang tua Feng Qian dibunuh oleh penipu. Lalu dia dimasukkan ke panti asuhan ini. Dan katanya, panti asuhan ini selalu dibiayai oleh seseorang bernama Gao Ye. Gao Ye? Jangan-jangan yang kamu maksud adalah benar, orang nomor 1 di dunia judi. Dua judi Gao Ye. ternyata dia punya pengalaman seperti itu. Tapi kenapa dia? Dia tidak pernah memberitahuku, atau aku tidak pernah mencoba untuk memahaminya. Kakak, apakah kamu istri kakak Feng Qian? Istri? Nah, kamu pernah lihat Feng Qian? Iya, kakak Feng Qian setiap tahun datang mengunjungi kami, membawakan banyak makanan enak. Nah, lain kali kalau kamu lihat kakak Feng Qian, kasih tahu kakak ya. Iya, baik. Pergilah. Atas nama Feng Qian, sumbangkan 10 juta kami asuhan ini. Baik, Nona. Sepertinya hari ini tidak bisa menemukannya. Feng Qian. Kamu siapa? Maaf, salah orang. Gila ya.
Kenapa? Sedih? Tidak. Takdirku dengannya hanya 3 tahun. Ayo pergi. Kamu Feng Qian? Ya, Aku Liu Chengdong dari tim khusus. Ada urusan denganmu, kamu anak angkat Gaoye kan? ya. Aku punya kabar tentang ayah angkatmu. Barang ini benar-benar berguna. Hari ini dalam setengah hari. Sudah menang 5 juta. Yang Feng ini memang pintar. Pantesan pernah sekolah di luar negeri. Tante, barang ini namanya stiker kartu. Cukup tempelkan di kartu, bisa berubah jadi kartu apa saja. Yang kamu mau nanti. Kamu bisa menang sesuka hati. Curang bisa dipotong tangan, aku takut. Santai saja Tante, asal tidak ketahuan, bukan curang. Begini, hari ini aku ajak kamu main dulu. Kalau kamu suka, lain kali kita pakai terus. Aku coba dulu. MA, aku pulang. Yanyan, aduh aku sudah lapar. Kapan kita makan? MA, Feng Qian sekarang tidak ada. Tidak ada yang masak untuk kita. Biasa makan di luar saja. Feng Qian ini memang keterlaluan. Tiba-tiba pergi, hanya karena ditegur sedikit, tidak tahan, bukan laki-laki. Bu, jangan pernah lagi mengucapkan kata-kata seperti itu. Feng Qian selama ini pernah melakukan hal yang merugikan keluarga Du? Nanti kalau dia kembali, kamu harus lebih menghormatinya. Baiklah, nak, ibu mengerti. Ibu ada janji main kartu dengan teman, duluan ya. Pak Polisi Liu, Anda punya kabar tentang ayah angkat saya. Gaoye, kan? Ya, saya tahu Anda sedang mencari Gaoye. Sejujurnya, kami polisi juga sedang mencarinya. Gaoye selalu bekerja sama dengan kami untuk memberantas sindikat perjudian, tapi beberapa tahun lalu, Tiba-tiba menghilang. setelah penyelidikan bertahap, akhirnya kami dapat beberapa petunjuk. Sebelum hilang, Gaoye pernah bertemu dengan seseorang. Siapa? Boss Casino. Zhang Baoping. Boss, Yang Feng, sudah berhasil menipu Liu Mei ke kasino. Sekarang wanita itu sudah menang jutaan. Haruskah kita bertindak? Jangan buru-buru, biarkan dia senang dulu. Tunggu sampai dia menang 10 juta dulu. Sayap, Kilyargadu. Gampang sekali. Wah, menang. Bayar, bayar, bayar. Kakak Liu, beberapa hari ini sudah menang hampir jutaan dari kami. Hoki banget sih. Kakak Liu ini memang punya rejeki. Bintang keberuntungan melindunginya, makanya keluarga Du. Selama 3 tahun ini lancar-lancar saja. Kamu benar, kata peramal pun bilang. Keluarga Du beruntung bisa menikahi saya. Kamu ngapain? Tamu, tahukah kamu konsekuensi curang di kasino Oma? Waduh, ternyata kamu. Hoki karena curang ya. Ini bukan milikku. Bibi Liu, sudah ketahuan basah. Jangan banyak alasan. Kamu yang menjebakku? Ikut kami. Yanyan, aku di kasino Oma. Cepat selamatkan aku. Aku ditangkap, mereka mau potong tanganku. Apa? Yanyan, Bu? Zhang Baoping, apa maksudmu? Nona Du.
Jangan salah paham, aku juga hanya menjalankan aturan. Ibumu menipu dan menang jutaan dari orang lain. Aku harus memberikan penjelasan, bukan? Benar, Yan. Keluarga Du adalah keluarga legendaris di dunia judi. Harus lebih patuh pada aturan dunia judi. Ketahuan menipu, harus menerima hukuman potong tangan. Yang Feng, kamu. Yanyan, maaf, aku tertipu oleh Yang Feng. Aku hanya ingin mencari uang tambahan, tidak menyangka konsekuensinya seburuk ini. Sebutkan harganya, berapa agar aku bisa membawa ibuku pergi? Langsung saja, karena Nona Du begitu blak-blakan. Maka aku akan beri harga yang belak-belakan juga. Uang yang sebelumnya kalah ke keluarga Du, dengan sistem 9 keluar 13 kembali. Kembalikan padaku. Tidak masalah. Aku belum selesai bicara. Casino Keluarga Du beri padaku. Villa Keluarga Du beri padaku. Tanah keluarga Du di area A, beri padaku, dan juga semua uang tunai yang ada di rekening keluarga Du saat ini. Beri padaku. Apa katamu? Kamu ingin menguras habis keluarga Du? Ku beritahu, tidak mungkin. Baiklah. Kalau begitu, Nona Du, silakan pulang. Yang Feng, siapkan pisau potong. Potong tangan kanan ibu Nona Du, asinkan dan keringkan. Kirim kembali ke keluarga Du. Jangan. Tunggu, aku akan memberimu 20 juta lagi. Lepaskan ibuku. Hahaha. Kurasa kamu belum paham situasi saat ini. Kamu tidak punya hak untuk menawar denganku. Karena aku tahu kamu pasti akan menyelamatkan ibumu. Nona Du bukanlah orang yang bisa tega meninggalkan keluarga, bukan? Baiklah. Aku setuju. Hahaha, baik. Panggil orang, siapkan kontrak. Nona Du, tunggu sebentar, hahaha. Ayo, cepat. Maaf, semuanya. Jinyo, baru-baru ini tengah. Raja Judi Lot Lepazakan Mungkul. Benarkah? HMPH, tentu saja benar. Beberapa hari lalu, Kami bahkan bertemu dengannya. Xiaolong, jangan bicara sembarangan. Benar. kalian pernah dengar soal Raja Judi Laut Lepas? Ceritain dong orangnya kayak gimana. Orangnya sih biasa aja, jauh kalah sama kita bertiga. Tampan dan ganteng. Tapi ya, skill judinya lumayan, hampir setara dengan kita bertiga. Kalian sudah pernah duel di meja judi? Gimana hasilnya? Dia emang jago judi, tapi mau ngalahin aku? Mustahil. Bahkan kakak sulungku aja gak mau lawan dia. Mana mungkin dia bisa menang sama kakak sulungku? Dasar Mulet Panjang. Feng Qian, jangan nakut-nakutin gue. Bro, geser dikit. Siapa lo? Kak Qian, kok bisa dateng? Kak Qian, kami kuma main judi kesel-keselan di sini. Beneran gak ada settingan? Jenderal lagi buru-buru gak bakal kejar kelinci. Gue bukan nyari lo kali ini. Tuan Feng, ketemu lagi kita. Kebetulan banget ketemu lagi. Gue perkenalin, ini orang jimat keberuntungan gue. Beberapa hari lalu berkat dia bagi kartu, gue menang ratusan juta. Modal judi Liu tahu juga ada saham gue. Kemudian orang inilah yang bikin gue bangkrut total. Hari ini gue bukan nyari lo. Sang Baoking mana? Suruh dia keluar temuin gue. Bercanda tuan, bos kami sibuk banget. Dia jarang keluar, bukan sembarang orang. Yang mau ketemu ya bisa ketemu. Lo bicara sama kaki yang gimana sih? Tuan, kalau gak main tolong jangan ganggu tamu lain. Oke, kalau dia gak mau keluar, gue paksa dia keluar. Taruhan sudah, tangan dijauhkan. Daniu, pinjem chip dikit. Amble.
Gue pasang 17 angka. Peluang 17 angka cuma 1%. Main kayak gini. Telur jangan ditaruh di keranjang yang sama dong. Lo ngerti apa? Kakak gue. Taruh apa menang apa. 125, 8 angka kecil. Kan gue bilang, mana gampang tebak angka spesifik. Gak apa-apa Kak Kian, gue masih punya. Santai Kak Kian. Tuan, masih main? Tentu saja. Taruhan sudah, tangan dijauhkan. Kali ini gue pasang triple. All in. Ada yang main sikbo. Taruh 200.000, triple? Bodoh banget, ayo lihat. Tuan, Anda yakin? Sudah dipikirkan. Yakin banget, jangan-jangan anak ini pendengar dadu. Bisa dengar angkanya. Banyak bicara, buka sekarang. Pendengar dadu pun gak apa, ibu ini tinggal gerakkan jari. Langsung bikin kamu pulang kampung, minum angin barat. Apa yang kamu lakukan? Ada alat curang di bawah meja, kalian curang. Berani buat masalah di Oma, cari mati. Ayo tangkap. Jangan bergerak. Mau apa? Ketahuan curang mau bunuh saksi ya? Kalian tahu paman saya siapa? Aku kasih tahu. Aku sudah kalah puluhan juta di sini, ini belum selesai. Aturan dunia judi, penipu potong tangan. Kuku barumu ini. Sayang banget kan? Mau potong tangan ibu? Mimpi. Patahkan kakinya. Kalian ketahuan curang terang-terangan, masih mau bunuh orang? Kamu cuma dealer, mau tanggung semua kesalahan. Sendai Ryan? Kamu punya berapa tangan? Cukup buat dipotong? Betul. Coba pukul, kami gak terima. Nona do. Kontrak sudah siap, tanda tangan. Jangan tanda tangan. Do family Jerry Paya Aimo. Kalau kamu tanda tangan, aku malu bertemu dia. Kucing rakus, apa-apa dimasukin mulut. Tahan dia, patahkan kakinya dulu. Diam. Bos. Gawat bos. Kamu yang gawat. Bilang. Fong Qian detong lagi. Dan terang-terangan tangkap penipu, sekarang tamu-tamu. Sudah dihasut, situasi hampir tidak terkendali. APA. AO. Feng Qian datang menyelamatkanku. Aku tahu kamu masih peduli padaku. Tuan Feng, bersikeras melawan. Zhang ini ya. Tidak sama sekali, aku cuma mau ngobrol berdua. Tapi anak buahmu tidak mengizinkan. Aku terpaksa membuatmu datang. Bos Zhang, aku. Tuan Feng mau ngobrol apa denganku? Apakah maksudmu ingin aku memaafkan keluarga Du? Keluarga Du. Feng Qian. Akhirnya kau mau menemuiku. Menantu, tolong aku. Bosang, kau salah paham. Aku kesini. Bukan untuk mereka. Aku ingin mencarimu. Untuk menanyakan seseorang. Saya Pa? Gaoye. Apa hubunganmu dengan Gaoye? Itu tak perlu kau tahu. Cukup beritahu aku. Di mana dia sekarang?
Tuan Feng, kau terlalu sombong. Apa karena kau raja judi laut lepas, kau pikir aku, Zhang Baoping, takut padamu? Kau tanya, aku harus jawab? Kau pikir kau siapa? Raja judi laut lepas? Diala orang yang. Dalam semalam memenangkan sebuah kapal pesiar. Raja judi laut lepas. Pantasan dia sangat ahli judi. Tidak mau bilang juga tidak apa. Nanti aku akan datang ke kasinomu setiap hari. Lihat berapa lama kau bisa bertahan. Tunggu. Kau mengacaukan tempatku. Lalu pergi begitu saja? Ini tidak semudah itu. Aku bisa memberitahumu keberadaan Gaoye, tapi kau harus mengalahkanku dulu. Apa maksudmu? Besok jam ini, di tempat ini, aku akan mencari seorang senior di dunia judi yang kita berdua akui sebagai saksi. Kau dan aku bertaruh satu ronde. Jika aku kalah, aku akan memberitahumu Keberadaan Gaoye. Jika kau kalah, tinggalkan satu tanganmu. Baik. Sampai jumpa besok. Tunggu. Feng Qian. Ibuku dijebak oleh Zhang Baoping. Bisakah kau membantuku? Zhang Baoping menginginkan seluruh harta keluarga kami. Kau tahu, itu adalah hasil jerih payah seumur hidup ayahku. Aku tidak bisa memberikannya begitu saja kepada orang lain. Feng Qian, aku tahu aku salah. Sebelumnya aku buta mata, aku menyesal padamu. Feng Qian, kumohon. Bantu aku untuk terakhir kalinya. Mulai saat ini, aku Duyan akan selalu mengikuti perintahmu. Akan selalu patuh, aku mohon padamu. Anakku, ini semua salah ibu. Feng Qian, apakah kau masih punya hati nurani? Selama 3 tahun ini, makan, pakaian, dan semua yang kau pakai. Semua dari keluarga Du. Aku menghidupimu selama 3 tahun. Kau harus jadi anjing keluarga Du seumur hidupmu. Jika kau berani pergi, aku bahkan sebagai hantu pun aku tak akan melepaskanmu. Kalian benar-benar tidak bisa ditolong. Sampai sekarang, kalian pikir selama 3 tahun ini keluarga Du tidak ada yang berani menyentuh, karena siapa sebenarnya? Tentu karena putriku, mana mungkin karena dia. Ibu, jangan lanjutkan. Sejak ayah meninggal, keluarga Du dalam keadaan goyah. Para penjudi berpengalaman semua mengincar keluarga Du yang seperti daging empuk ini. Semua karena Feng Qian, keluarga Du bisa bertahan sampai hari ini. Tidak mungkin, mana mungkin? NAK, kau jangan terdepan. Aku sudah tahu. Feng Qian datang ke keluarga Du karena janji pada ayah untuk melindungi keluarga Du selama 3 tahun. Nona, aku ada yang ingin kusampaikan. Paman Chen, aku tidak ada waktu sekarang. Aku harus segera pergi. Aku akan meninggalkan keluarga Du. Ini surat pengunduran diriku. Paman Chen, Anda sudah lama mengikuti ayahku. Anda akan meninggalkan keluarga Du? Perlakuan Anda pada Tuan Feng selama ini. Kulihat sendiri. Anda punya harta tapi tidak menyadarinya. Ini membuatku meragukan apakah Anda masih punya Wawasan dan kemampuan untuk mengurus keluarga Du. daripada menyaksikan keluarga Diu merosot. Lebih baik aku pergi. Tapi apa hubungannya dengan Feng Qian? Nona, sebenarnya Anda tidak terlalu berbakat. Selama ini, keluarga Du bisa berkembang dengan lancar. Semua karena Tuan Feng. Bukan karena Anda. Dulu, Tuan Feng memilih tinggal di keluarga Du selama 3 tahun. Hanya untuk menepati janji pada almarhum ayah. Apa katamu? dulu kondisi ayahmu tidak baik. Bagaimana mungkin? Jadi, Feng Qian berada di sampingku selama ini. Hanya karena itu? Ini tidak mungkin. Mana mungkin tidak? Kalau tidak, bagaimana mungkin Raja Judi Laut Lepas, yang hampir menjadi nomor 1 di dunia perjudian, rela merendahkan diri dan menerima penghinaan di keluarga Du? Duyan, ternyata kamu tahu. Feng Qian, 3 tahun ini di keluarga Du. Aku menderita penghinaan. Dulu kupikir kau bodoh dan jahat. Sekarang kelihatannya, kau murni bodoh. Kak Chen, abaikan mereka. Ayo kita pergi. Duyan. Aturan jalanan biru, penipu dipotong tangannya. Kau juga dari jalanan biru. Seharusnya mengerti. Aku tidak bisa membantumu. Nona Diu, lebih baik kau memohon padaku daripada padanya.
Jika aku senang, mungkin aku akan beri ibumu bius. Ayo, Potong tangan wanita tua ini. aku akan beritahu semua orang akibatnya menipu di tempatku. Apa akibatnya? Ah, jangan, jangan. Tunggu. Kalau ada penipuan di tempatmu, harusnya dihitung juga, kan? Betul. Kukatakan, kenapa aku selalu kalah main dadu di tempatmu? Ternyata kau curang di meja judi. Betul. Kalau mau potong tangan orang tua ini, tanganmu juga harus dipotong. Potong tangan. Potong tangan. Jayam Simiwa. Aku tadi bahkan tidak ada di tempat. Kalau mau potong, potong tangan dealer. Apa hubungannya denganku? Zhang Baoping, kamu tidak punya hati nurani. Aku kasih kau tidur gratis, ya? Dengan Feng Qian di sini, sulit berurusan dengan keluarga Du. Tunggu sampai Feng Qian benar-benar dijatuhkan. Banyak kesempatan untuk urusi keluarga Du. Aku suka gayamu yang berani. Bajingan, kau memang kejam. Lepaskan mereka. Feng Qian. Ini adalah Tuan Zhong. Yang terkenal tegas di jalanan biru. Fire Jia Yang Putuskan Terahan kita. Tidak masalah kan? Boleh. Baik, sepakat. Kalau kau kalah, tinggalkan Sudatangon. Kalau aku kalah, Aku akan beritahu kau keberadaan Gaoye. Tunggu. kenapa? Cekat? Bukan takut. Tapi aku takut kau tidak jujur. Jadi, aku ingin ubah taruhannya. Kalau kau kalah, aku juga potong tanganmu. Kau tidak ingin tahu keberadaan Gaoye? Dengan kapak di leher dan pedang di atas kepala. Aku yakin kau akan jujur. Pantas dijuluki Raja Judi Laut Lepas. Anak ini susah ditaklukkan. Baik, aku setuju. Aku kalah, tinggalkan satu tangan. Tapi, aku tidak akan kalah. Kalian berdua adalah tokoh terkenal di dunia perjudian. Mengapa? Saling menghancurkan? Bagaimana kalau kita ubah taruhannya? Tidak diubah. Baiklah kalau begitu. Aku tidak akan menasihati lagi. Sesuai kesepakatan kalian berdua. Permainan ini adalah Texas Hold'em. Modal taruhan masing-masing 20 juta. Yang pertama kehabisan modal kalah, ketahuan curang kalah, gagal menangkap kecurangan kalah. Ada masalah? Baik, mari mulai permainan. Kotak kartu masih utuh, belum dibuka, tidak ada masalah. Kartu baru, feel normal, tidak ada tanda, tidak ada masalah. Kalian berdua perlu cek lagi? Aku tidak perlu. Kartu di tempatku pasti aman. Bos, ini ahli yang aku ajak dari luar. Kartu khusus pesanan. Bahkan Dewa Judi Gaoye tidak bisa mengetahuinya. Apa keistimewaan kartu ini? Hanya kartu komersial biasa. Tapi di balik setiap kartu sudah dilapisi cairan khusus sebelumnya. Hanya dengan memakai lensa kontak khusus ini, baru bisa melihat. Tanda di balik kartu. Tenang saja, komposisi cairan dan lapisan kartu sangat mirip. Tanpa lensa ini, dibawa ke lab pun Tidak akan ketahuan. Hahaha. Kalau Tuan Feng tidak percaya, boleh cek lagi. Aku tidak melihat masalah. Tapi aku minta ganti kartu. Kenapa? Teknologi pemalsuan sekarang sangat canggih, bukan hanya mata telanjang. Alat profesional pun belum tentu bisa mendeteksi. Aku tidak percaya kartu di tempatnya.
Aku minta beli kartu baru. Permintaan wajar. Bos Sang, bagaimana? Orang yang hatinya kotor, melihat apapun kotor. Baik. Aku setuju. TAPI. Tidak boleh pakai kartumu. Beli kartu baru di supermarket. Baik, mohon tunggu sebentar. Dia memang sangat hati-hati, tapi sayangnya, semua tindakanmu sudah aku perhitungkan. Dalam radius 5 km, semua kartu yang bisa kamu beli. Sudah aku siapkan sebelumnya, kartu dengan tanda khusus. Kartu baru, normal. Tidak ada masalah. Sekarang permainan resmi dimulai. Kalian berdua bergantian jadi bandar. Taruhan dasar masing-masing 100.000. Batas taruhan tidak boleh melebihi modal lawan. Bandar menaruh taruhan. Silakan taruh. Taruh 100.000 terus. Tidak seru. Kenapa tidak bertaruh lebih besar? Kalau kartumu bagus, tambah taruhannya. Tambah ya tambah. Aku tambah 100. Bikin kaget, kukira mau tambah berapa. Aku ikut. Meski bisa lihat kartunya, tapi kartu komunitas belum dibagikan. Lebih baik hati-hati. Bandar bertaruh. Kartu jelek. Ronde sebelumnya sudah naik ke 200, ronde ini, aku naik ke 500. Giliran kartu as keriting. Feng Qian. Dia pasti tidak bisa dapat kombinasi bagus. Aku menang. Sepertinya kartumu tidak kecil. Kartuku ini. Apa kamu pikir aku akan fold? Jangan harap. I get 500. Tambah 500. Fold. Ronde pertama, Sang Baoping menang. Cuma segini kemampuannya? Berani datang ke Omaha Challenge kami? Raja Judi. Julukan sendiri kali. Jangan khawatir, Feng Qian tidak akan kalah. Kamu sangat mengenalnya. Makanya aku yakin dia tidak akan kalah. Bagaimana kalau kalah? Hidup mati bersama saja. Bukan masalah besar. Sang Baoping. Sepertinya kamu bisa membaca kartuku. Bermain kartu butuh otak, bukan mata. Kalau mau menuduh aku curang, tunjukkan buktinya. Kalau tidak bisa, jangan asal bicara. Anjing penjilat. Apa katamu? Yang Feng, kau benar-benar tidak tahu malu. Diam. Bos Sang membantu melunasi hutang judiku. Dia seperti orang tua kedua bagiku. Tidak ada hak kalian untuk komentar. Silakan bertaruh. Sial, tidak bisa lihat kartu satunya lagi. Bos Sang, minggir. Jangan mengganggu pandanganku. Bandar bertaruh. Silakan bertaruh. Dia menutupi kartunya. Langkah demi langkah, coba dulu. Silakan bertaruh. Tambah 200. Aku ikut. Dan aku tambah 200 lagi.
Nak, mau mencuri ayamku ya? Kalau berani, ikut saja. Jangan banyak bicara. Aku dapat flus, peluang menang besar. Tapi kalau Feng Qian dapat full house, pasti kalah. Tidak, untuk amannya. Aku harus lihat kartu hole-nya. Kamu cari cara. Singkirkan tangannya. Feng Qian menutupi kartu dengan tangan. Kamu tangkap dia curang, jauhkan tangannya dari kartu. Bos Sang, ketahuan curang. Bisa dipotong tangannya. Tenang, kalau tanganmu dipotong. Aku akan segera antarmu ke rumah sakit untuk diobati. Selain itu, aku akan melunasi semua utangmu. Kalau tidak mau, aku akan antarmu sendiri ke tangan debt collector. Tuan Zhong, aku mau tangkap curang. Apa katamu? Aku lihat dia menyembunyikan kartu. Kamu pikir matang-matang, kalau gagal. Tanganmu bisa dipotong. Sudah kupikirkan. Aku mau tangkap curang. Yang Feng, dia mau apa? Rasanya bukan hal baik. Baiklah, kalau begitu, Tuan Fong, silakan berdiri. Tidak ditemukan, Tuan. Silakan. Aku salah tebak. Bisa dimaafkan kali ini? Kamu bantu dia. Ada obat bius? Atau minuman keras? Beri aku sedikit. Nah, kita lanjutkan. Giliranmu berikutnya. Giliran ini, aku. All in. Tuan Sang, taruhanmu melebihi modal lawan. Ini melanggar aturan. Tidak masalah, aku tidak keberatan. Asal dia berani all in. Barony Tidak. Lawan dapat 3 of a kind. Tidak kecil, mungkin tidak fold. Tapi kalau kamu berani ikut, aku habisi nyawamu. Baik. Aku ikut. Hahaha. Fengqian, kamu carry mati sendiri. Jangan salahkan aku. Sepertinya gelar raja judi harus berganti. Aku dapat flus. Aku tidak percaya kamu bisa. Dapat full house atau 4 of a kind. Sang Baoping, dari mana kamu tahu? Aku tidak dapat full house atau 4 of a kind? Nah, jangan so. Kalau jago, tunjukkan kartu hole MU. Kurasa, kartu holmu 3 of a kind. Aku baru saja mengunggulimu. Sang Baoping, aku penasaran. Penasaran apa? Flus. Bagaimana bisa mengalahkan full house? Maaf. Kebetulan full house mengalahkanmu. Ini lelucon apa? Kenapa bisa aswajik? Bos Sang. Sibuk sekali? Pasti sangat lelah? Tidak mungkin. Masalah penglihatan atau lensa kontak tidak cocok? Kenapa tanda seharusnya tanda 2 wajik? Bagaimana bisa berubah jadi aswajik? Kau yang mengakali, kau sudah tahu dari awal. Menurut penyelidikanku, di tempat Sang Baoping, semua pakai kartu bertanda, bahkan kartu baru di luar kasino. Tidak aman, dan kita tidak bisa dapatkan cairan ini. Tidak bisa dipalsukan. Lalu bagaimana? Sederhana. Potong 2 kartu ini. Secara horizontal. Tempelkan bagian belakangnya ke belakang yang lain. Jadi tanda yang dia lihat dan wajah kartu. Sangat berbeda. Hebat si Kailai. Aswajik. Satu kartu. Mengalahkanku 3 kali.
Permainan berakhir, Feng Qian menang. Pas Zhang. Silakan, apa yang kalian inginkan? Sesuai perjanjian sebelum permainan. Yang kalah harus potong tangan, aku sudah menasihatimu, sayangnya. Kau tidak mendengarkan saranku, persetan. Di tempatku, potong tanganku, mimpi kalian. Humph. Ah. Kalian pikirkan baik-baik, melanggar aturan jalanan biru. Akan membayar konsekuensinya, saat itu, bagi kalian. Mati pun jadi kemewahan. Baik. Feng Qian, kau hanya ingin tahu keberadaan Gao Ye kan? Aku bisa memberitahumu, tapi kau harus bayar 10 juta dolar. Untuk membeli informasiku, atau bahkan jika kau membunuhku. Tidak akan dapat satu kata pun dariku. Aku ubah pikiran, aku tidak mau tahu, aku hanya mau tanganmu. Tuan Zhong, boleh? Bocah, meskipun kau potong tanganku, kau tidak akan pernah tahu keberadaan Gao Ye. Dia ada di sebuah kapal. Kapal apa? Aku bilang, apa kamu akan melepaskanku? Sang Baoking, kamu sekarang tidak punya hak untuk tawar-menawar denganku. Aku hanya memberimu 3 detik. 3. Aku bilang, Dia berada di kapal judi, yang juga merupakan kasino bawah tanah terbesar di dunia. Dulu, untuk mencari kapal judi ini, dia bertanya padaku. Kanon, dulu di kapal judi, dia kalah dalam satu permainan. dan terjerat hutang judi besar, ditahan di kapal. Hingga sekarang tidak bisa turun. Tidak mungkin, kemampuan judi Gao Ye tak tertandingi di dunia. Dia tidak mungkin kalah. Di dunia ini, mana ada yang tak terkalahkan selamanya? Dulu. Xiao Tianyang Ali dalam judi. Tapi tetap kalah dari Gao Ye. Dia bisa mengalahkan orang lain. Berarti bisa juga dikalahkan. Sudah kubilang. Bisakah kamu melepaskanku sekarang? Apa aku pernah bilang akan melepaskanmu? Kamu. Asal kamu setuju satu syaratku, aku akan biarkan tanganmu ini. Baik, katakan. Serahkan diri, akui kejahatanmu selama ini. Biarkan hukum yang menghakimimu. Kamu menyuruhku menyerahkan diri, meski hanya tinggal satu tangan. Aku masih bisa bermain di dunia judi. Ingat baik-baik, anak muda. Balas dendam orang bijak, 10 tahun tidak terlambat. Baiklah. Tapi, sepertinya tanganmu yang satunya juga tidak akan selamat. Kamu mencuri di kartu. Lensa kontak ini adalah bukti kamu curang. Kedua tanganmu tidak akan selamat. Karena kamu tidak mau dihakimi oleh hukum, maka terima penghakimanku. Aku setuju. Demi gurumu, aku menunggumu 3 tahun. Sekarang demi ayah angkatmu, aku tidak tahu berapa lama lagi harus menunggumu. Maafkan aku. Kemampuan judi Gao Ye nomor 1 di dunia. Kalau dia saja tidak bisa menghadapi kasino itu, apa gunanya kamu pergi? Tanpa ayah angkatku, tidak akan ada aku hari ini. Ada hal yang harus kulakukan. Feng Qian. Aku tidak berharap kau memaafkanku, hanya berharap kau tidak membenciku. Maafkan aku. Jika dulu aku melepaskan kesombonganku, Feng Qian, akankah kita memiliki akhir yang berbeda? Semua pasangannya, tidak berdaya.
Makan siang, Dewa Judi. Feng Qian sudah naik kapal, burung dalam sangkar. Akan tiba saatnya terbebas, sabarlah menunggu. Sudah datang.